Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, mantap ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum ibu masuk ke materi, kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Oh, alhamdulillah, mantap. Oke, hari ini kita akan masuk materi proses awal masuknya Islam di Asia Tenggara dengan model pembelajaran problem based learning. Lah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis dan mendiskusikan hasil analisis tentang awal masuknya Islam di Asia Tenggara. Nah, nanti kita akan bagi 7 kelompok. Karena di kelas ini ada 28 orang, maka setiap kelompok beranggota 4 orang ya. Mau buat sendiri apa ibu pilihkan anggotanya? Ibu pilihkan? Oke. Kalau menurut ibu, anggota kelompoknya dari nomor absen saja ya. Nomor absen 1 sampai 4, 6 sampai 8, dan seterusnya. Nah, nanti untuk kelompok 1 akan membahas perkembangan Islam di Malaysia, kelompok 2 perkembangan Islam di Brunei Darussalam, kelompok 3 Thailand, kelompok 4 Filipina, kelompok 5 Vietnam, kelompok 6 Singapura, dan kelompok 7 Myanmar. Itu tentang perkembangan agama Islamnya di sana. Nah, setelah kalian mendiskusikan, nanti hasilnya bisa presentasikan di depan kelas, dilihat bersama teman-teman semuanya. Oke, siap. Untuk penilaiannya, ibu akan ambil dari sikap keaktifan kalian ya selama berdiskusi. Entah itu menyampaikan sanggahan atau pertanyaan. Jadi, semakin aktif kalian ketika pembelajaran ini, maka semakin bagus pula nilai kalian. Tidak lupa juga, nanti di akhir ibu akan memberikan beberapa soal tentang pengayaan materi ini ya. Nanti bisa dikumpulkan. Jadi, ada 2 penilaian yang ibu nilai, yaitu keaktifan kalian saat diskusi, dan 2 penilaian jawaban soal kalian yang akan ibu berikan nanti di akhir pembelajaran ini. Oke, sekarang bisa mulai gabung sama kelompoknya masing-masing ya, untuk mendiskusikan tentang bagian kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 30 menit, mulai dari sekarang. Kalian bisa mendiskusikannya, nanti kita maju dan bahas bersama masing-masing. Oke? A few moments later. Oke anak-anak, 30 menit sudah selesai. Mari kita dari kelompok 1 siap sudah untuk mendiskusikannya di depan kelas. Oke, ayo silahkan kelompok 1 yang membahas tentang perkembangan Islam di Malaysia. Silahkan maju. Ingat, keaktifan kalian dinilai dari diskusi ini. Jadi siapkan tanggapan atau pertanyaan kalian ya. Oke. Ayo silahkan kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Penjelasannya mudah dipahami ya, dan ada yang berapa aktif, ada yang tidak. Nanti diskusi selanjutnya diharapkan aktif semua. Oke. Lalu lanjut kelompok 2 yang membahas tentang perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Monggo kelompok 2. Oke, sudah maju semua ya. Tadi Bu lihat ada sebagian yang aktif dan sebagian yang belum aktif dalam ikut diskusi ini. Ibu harapkan nanti ke depannya ketika kalian diberi ini untuk diskusi lagi, kalian lebih aktif dalam mengikutinya. Lah, karena sudah maju semua, tadi materinya sudah paham atau belum? Oh, ada yang belum ya? Oke, nanti dibaca kembali materinya. Juga ibu akan tambahi sedikit tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu kan kawasan negara yang berpulau-pulau. Jadi transportasi yang menghubungkannya yaitu pelayaran.
Lah, awal masuknya Islam di Asia Tenggara itu karena ada aktivitas pelayaran dari pedagang untuk berdagang. Lah, jadi Islam itu bisa dikatakan dibawa oleh pedagang yang juga bertujuan dakwah dengan disabarkan secara damai. Mereka melaksanakan dakwah sambil berdagang, bersambung hubungan keluarga atau pernikahan, dan relasi damai lainnya. Ada banyak teori untuk masuknya Islam di Asia Tenggara, mulai dari teori Arab, teori Cina, hingga teori Gujarat. Nah, seperti yang kalian tahu, ada 7 negara di kawasan Asia Tenggara ini, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Myanmar. Setiap negara hampir sama pola penyebarannya, namun untuk penerimaan mungkin akan sedikit berbeda. Seperti di Malaysia, ada 2 pola penerimaan dalam Islam, yaitu pertama, Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Biasanya pola pertama ini melalui jalur perdagangan yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda, bertemu dan berinteraksi serta bertukar pikiran tentang masalah perdagangan, politik, sosial, dan keagamaan. Yang kedua yaitu Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Lalu untuk Brunei Darussalam, Islam berkembang pesat sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Hasan. Di Kesultanan Brunei ini, masyarakat muslim memiliki institusi-institusi pemerintah, agama, juga memiliki undang-undang Islam, yaitu hukum konun, yang terdiri dari 46 pasal dan 6 bagian, diperketat sebagai undang-undang dasar negara. Lalu untuk Thailand, agama Islam masuk sejak pertengahan abad ke-19, dimulai sejak kerajaan Siam mengakuisisi kerajaan Pataniraya. Perkembangan Islam semakin pesat saat beberapa pekerja dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand. Masyarakat muslim Thailand itu dibedakan menjadi 2 masyarakat muslim, yaitu muslim imigran atau pendatang dan masyarakat muslim asli. Lalu di Filipina, Islamisasi diklasifikasikan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pertama, pedagang menikahi keluarga setempat yang berpengaruh sehingga terjadi pembentukan keluarga muslim. Yang kedua, yaitu setelah berkeluarga mereka berdakwah secara bertahap dan pendakwahnya disebut mahdumin. Dan yang selanjutnya yaitu ketiga, ada penguasa muslim, yaitu Raja Baginda dengan penasehatnya yang ahli agama. Terakhir, Islam menyebar di daerah pantai dan pedalaman. Juga hubungan politik dan perdagangnya semakin meningkat, sehingga Islam lebih banyak berkembangnya di Thailand, di Filipina ya. Lalu untuk Vietnam, umat Islam dibagi menjadi 3 kelompok muslim, yaitu Muslim Cham yang merupakan kelompok mayoritas. Kedua yaitu umat yang berasal dari suku-suku yang beragam, jadi campuran gitu loh. Terus yang ketiga itu Muslim dari warga asli Vietnam. Di Vietnam ini agama yang berkembang, yaitu agama Islam yang berkembang itu beraliran Sunni dan Bani. Lalu selanjutnya ada Singapura.
Lah, cara masuk Islam di Singapura itu tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam di Asia Tenggara yang lain. Itu dengan cara perdagangan, pernikahan, sehingga membentuk komunitas dan mendirikan perkampungan pada saat itu. Selanjutnya ada Myanmar. Islam masuk di Myanmar itu sedikit sulit ya. Islam mendapatkan Lalu selanjutnya ada Myanmar. Nah, Islam masuk melalui jalur perdagangan dan dakwah. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari penganut agama Buddha seperti Muslim Rohingya yang mendapatkan tekanan dan penolakan keras dari para pengikut agama Buddha. Itu ya penjelasan singkat dari Ibu. Nanti kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan, dan juga bisa ditanyakan. Kalau belum paham juga silahkan baca sendiri dulu, nanti bisa diskusikan sama teman-temannya. Kalau nggak ketemu Ibu ya bisa chat pribadi itu ya, melalui WA. Dan terakhir, sebelum Ibu menutup kelas ini, Ibu akan memberikan 5 soal yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Dan soal itu, soalnya itu ada 5. Tadi nomor 1, silahkan dicatat kalau biar tidak lupa ya. 1, jelaskan bagaimana proses masuknya Islam di Malaysia. Yang kedua, mengapa Islam mudah diterima masyarakat Brunei Darussalam. Terus yang ketiga, bagaimana proses masuknya Islam di Singapura. Nomor 4, jelaskan bagaimana proses islamisasi di Filipina. Yang kelima, mengapa etnis Rohingya di Myanmar mendapat penolakan keras dari agama Buddha. Itu ya tadi soalnya, silahkan dikerjakan. Jangan lupa besok pertemuan berikutnya dikumpulkan. Berhubung waktu belajar Ibu sudah selesai, Ibu mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.